apakah kelas trading itu bisa dipidana kalau seandainya klien-kliennya murid-muridnya rugi? Ada orang datang, Pak Gemma saya mau belajar dong tentang trading. Saya tanya sama dia, kenapa lu mau trading? Lu tahu nggak dengan trading lu bisa kehilangan rumah? Bagaimana itu adalah anak-anak SMA, anak kuliah yang nggak ngerti apa-apa. Terus kemudian lihat Bang Dery punya private jet, hidupnya di-mention. Kebius nggak? Iyalah. Gemma bisa jadi dua-duanya. Gue bisa jadi setan, gue bisa jadi baik. Tapi gue tidak memilih untuk jadi setan. Hidup pilihan. Kita kasih solusi. Kasus dugaan penipuan kripto jadi pengingat resiko investasi berbasis tren. Saya mengundangnya sama orang yang jelas-jelas aja lah. Terima kasih. Prof Gemma. Thank you, Bang Aduh, Dery. seru sekali nih kalau sama. Kemarin viral loh kita loh. Gitu ya? Iya. Ini pembahasan kali ini adalah pasti udah kemana arah Bitcoin. Ya. Dan yang kedua, sebenarnya ini yang nanti kita utamakan dulu ya pembahasannya mengenai, karena ini pisau bermata dua, Prof, terkait kelas trading. Apakah orang yang buka kelas terus abis itu boleh nge-call? Karena rame. Ya. Isu kemarin kan ramenya Manta kan? Ya. Koin Manta, sebentar deh, koin Manta tuh delisting udah nggak ada ya? Yang saya lihat terakhir di delisting. Nah, Gitu. Saya bukan expert di kripto, tapi saya expert di technical analysis. Dan kripto pun bisa dibaca dengan technical analysis. ya. Terus kemudian karena saya adalah orang yang pemegang lisensi dan sertifikasi dunia maupun lokal, kita bicara dari kasus ini ya. Oke. Kita nanti bahasnya dari sisi aspek apakah kripto aset itu memang kripto itu penipuan Oke. atau scam atau judi, atau ini adalah sebuah aset yang harusnya bisa diperkenalkan ke publik dengan etika yang lebih baik sebenarnya itu. Cakep. Ini menarik ya teman-teman ya. Kenapa? Karena jangan sampai akhirnya kita juga belum tahu dalamnya tapi langsung Ngejudge. judi. Ini yang gue lihat, eskalasi daripada kasus keramaian yang sekarang terjadi ini, masyarakat akhirnya berpikir saham, kripto itu semua adalah judi, itu tidak halal, terus bawa-bawa agama. Nah, ini yang harus kasih solusi, kita luruskan bagaimana menjadi solusi yang baik untuk pemahaman masyarakat gitu. Oke. Nah, kita bahas aja dari yang memang lagi ramai sekarang ini ya. Kita nggak menyudutkan, disclaimer ini nggak maksud kita ada kebutuhan atau ngeriding apa segala macamnya, tapi memang ini harus di-clearkan dulu nih bahwa yang namanya buka kelas juga pasti kan bisa dibilang apakah berpotensi untuk deal-dealan sama si pemilik koin. Oke. Fee misalnya. Nah, itu kan akhirnya jadi conflict of interest gitu loh. Betul. Itu sebenarnya ada apa sih sebenarnya? Bagus banget. Jadi ini kita mulai buka juga bahwa kita tidak menyudutkan individualnya. Statement Astronaci selalu jelas, di setiap perkara kita membahas fenomenanya. Karena fenomena ini saya punya hak dan saya bagian daripada asosiasi analis di Indonesia. Kita punya hak untuk bersuara bahwa industri ini ekosistemnya harus kita luruskan, tidak bisa diacak-acak sembarangan gitu ya. Terlepas dengan noise, ini kan bagian dari noise lah. Ada robot trading lah, ada scam ini dan itu noise. Tapi kan kita wajib luruskan. Nah, kita ngomong kelas trading. Yang pertama adalah apakah kelas trading itu bisa dipidana kalau seandainya klien-kliennya murid-muridnya rugi? Kan dimulai dari situ dulu. Jawaban saya adalah ya dan tidak. Iya dan tidak ini penting supaya kita tahu. Kelas trading itu misalnya Bang Dery menyelenggarakan kelas trading. Pertanyaan saya berikutnya adalah Anda itu siapa? Punya sertifikasi, license apa? Penting emang license? Harus. Bukannya katanya nggak penting? Ya kalau di luar negeri lu udah di penjara bro. Bikin yang namanya edukasi finansial tanpa sertifikasi udah pasti habis. Gitu. Di sini? Nah di sini sebenarnya ada aturan mainnya. Cuma belum diimplementasikan dengan benar. Jadi menjadi seorang trainer, guru trainer, itu aturan dari Kementerian Tenaga Kerja itu melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Itu sebenarnya ada sertifikasi menjadi seorang trainer itu bagaimana? Training for trainer harusnya itu yang diimplementasikan. Setiap orang yang mengajar harus punya sertifikasi itu. Saya pun sudah sampai asesor, saya penguji kompetensi. Kalau saya ada sertifikasi pengajarnya tuh BNSP. BNSP ada kan? Saya punya. Nah. Pengajar. Kalau kita sudah punya trainer dari junior trainer, instruktur madya sampai instruktur senior, saya udah punya semua sampai asesor saya punya. Asesor. Artinya secara legalitas di NKRI kita berdua boleh membuat kelas. Anda bisa buat edukasi kelas umroh, boleh. Ya, boleh itu. Karena ada lembaga secara hukum yang membuat kita tuh layak sebagai pengajar. Ya itu dulu, itu lisensi awal. Kedua, Anda bicara tentang financial market. Kompetensimu apa? Di Indonesia ini yang menaungi kan ada OJK, ada Bapepti.
OJK, contoh saya punya wakil manajer investasi sebagai fund manager. Saya punya wakil perantara perdagangan efek, ya kan? Ada lagi license yang namanya penasihat investasi, tapi itu dasarnya kita harus punya manajer investasi dulu. Oke. Dari sisi perdagangan berjangka, itu ada wakil pialang berjangka yang nantinya bisa memberikan rekomendasi, nasihat investasi, dan edukasi. Oke. Nah, di dalam ini sertifikasi yang license ya. Ada juga sertifikasi profesi, di mana itu dikeluarkan oleh asosiasi, misalnya Asosiasi Analis Efek Indonesia. Oke. Itu mengeluarkan yang namanya CSA, Certified Securities Analyst. Saya batch 4 tahun 2014 dulu. Terus ada Asosiasi Analis Teknikal Indonesia, itu juga mengeluarkan sertifikasi CTAD namanya. Dan saya pemegang Certified Technical yang dunia ya, CFTE, Financial Technician, Certified Financial Technician sama Master Financial Technical Analysis. Ini adalah sertifikasi profesi yang membuat Anda qualified untuk berbicara, membuat analisis, menyajikan analisis ke publik sesuai dengan kaidah-kaidah atau literasi yang sudah disepakati secara internasional. Ada nggak misalnya? Jadi jangan bilang bahwa nggak perlu bicara sertifikasi. Ini kasusnya bukan cuma sekarang. Dari tahun 2012-13, gila, waktu saya mulai sertifikasi itu orang udah iri, udah nyerang. Ngapain sertifikasi? Belum tentu untung. Emangnya kalau pakai sertifikasi pasti untung? Ini bukan masalah untung atau tidak. Sertifikasi itu bicara standarisasi dan memastikan produk atau layanan tersebut sudah mengikuti kaidah-kaidah agar tidak merugikan orang banyak. Itu poinnya, bukan masalah untung. Jadi kesalahpahaman masyarakat Indonesia, sudah ikut sertifikasi nantinya juga belum tentu untung kok, hidupnya masih miskin juga. That's not the point. Di luar negeri semua yang berhubungan dengan public service, produk yang kita jual itu harus ada sertifikasinya. Kalau enggak, bagaimana kita tahu seseorang itu kompeten untuk menyajikan layanan yang tidak merugikan publik atau tidak? Jadi dalam hal ini mengajar, kita sudah tahu BNSP punya license. Yang kedua, mau mengajar atau berbicara di publik, membuat analisis di publik, Anda harus memiliki standarisasi. Yang paling penting dari semua ini, dari standarisasi, bukan teknik, menurut saya adalah etikanya. Oke. Sebagai contoh, waktu saya dulu bekerja di UOB Kay Hian Sekuritas sebagai analis, 2010 saya masuk. Waktu kita mau membuat analisis, kita harus tanda tangan, bro, bahwa saya tidak boleh membeli saham yang saya analisiskan. Karena gesekan konflik of interest ini yang selalu dibahas di setiap sertifikasi dan license. Maaf saya potong. Artinya kalau misalnya gue mau di pemerintahan kayak atau mungkin di bursa efek kayak misalnya begitu ya, terus tiba-tiba punya satu emiten saham, itu nggak boleh? Anda sebagai apa dulu nih? Kerja deh. Oke, boleh, nggak ada boleh. Boleh, nggak ada masalah. Masalahnya sekarang kalau Anda menjadi direktur dari emiten kan Anda tidak boleh membeli saham Anda sendiri. Itu kan ada aturannya demikian. Terus kedua, beberapa sekuritas itu juga mereka punya internal policy bahwa analisnya tidak boleh membeli saham yang dia rekomendasikan. Itu sudah jelas. Terus yang ketiga, secara aturan juga itu ada hukum pasar modalnya maupun hukum di berjangkanya. Anda bisa baca deh gitu ya. Bagaimana mekanismenya. Nah, ini yang saya bilang, Anda hanya bisa mengetahui ini kalau Anda mengambil sertifikasi kan atau license kan. Iya, betul. Teredukasi. Sehingga para influencer, analis, mentor yang sudah punya sertifikasi, setidaknya hati nuraninya ini loh, waktu dia mau melanggar hal itu bersuara. Ingat loh dulu waktu kita belajar di kelas ada aturannya begini. Nah, ini kan influencer yang terkenal karena YouTube yang tiba-tiba punya follower subscriber 1 juta, they don't even have any certification. They have no idea at all tentang bagaimana etika, bagaimana perilaku lu tidak merugikan orang. Nah, yang ketiga, ini yang paling parah. Sejak tahun 2011 itu saya bikin seminar, ya banyak bikin seminar. Bandar-bandar yang mewakili emiten-emiten itu menggunakan para tokoh-tokoh ini. Ayo lu bikin seminar, wah kita sponsorin, kita modalin, ayo ajarin mereka teknikal apalah saham gorengan. Tapi di saat seminar itu, setelah dia sudah terkenal, mereka menjual saham gorengan itu. Disinilah awal mulanya Pump and Dump di tahun 2011. Anak-anak yang sekarang nih, dengan hormat nih, adik-adik gue yang baru muncul, baru terkenal. Mungkin lu lebih terkenal daripada gue, tapi gue udah bermain di sini way before waktu lu masih TK gue udah main. Dan Pump and Dump-nya yang seperti ini
mereka masuk di dalam seminar-seminar ini sudah dari zaman dulu. Bahkan leluhur kita Jordan Belfort gitu, Wall Street, Wolf of the Wall Street, dia jauh lebih jago yang sekarang diimplementasikan ya sama anak-anak sekarang gitu ibaratnya ya. Kita nggak perlu ngomong siapa, tapi yang jelas ini fenomena. Artinya kelas-kelas trading itu bisa menjadi ajang yang sangat jelas untuk melakukan pump and dump. Muridnya suruh bayar. Si instruktur atau coachnya bahkan nggak ngerti tentang materinya, dia terlihat hebat hanya karena kerja sama emiten. Dikasih, besok saham yang kita mau goreng ini ya, lu ajarin mereka teknikalnya, lu ajarin indikatornya, at the end nanti kita yang dorong naik. Wah, kelihatan hebat banget si mentor kan, baru ngomong apa udah naik sahamnya, padahal di belakang ada engine-nya kan gitu. Oh, kerja sama si pemilik emiten ya? Ini sudah ada sejak 2010, 2011. Jadi, gua nggak ngomentarin yang ada sekarang. Mari kita berbicara pengalaman 2011. Kalau 2011 sebelum adanya internet, AI apa sudah kayak begitu, bayangin sekarang lebih canggih nggak? Zaman sekarang Instagram apa, wah lebih gila bro. Masuk ke sistem sekuritas. Lebih gila. Bisa jadi mungkin ya. Mungkin ya, kita nggak tahu kan. Tapi prakteknya akan sama. Nah itu tadi yang kelas trading itu tadi. Nah terus kemudian sekarang sudah ada kripto. Ya tinggal diduplikasikan apa yang terjadi di saham, diduplikasi ke kripto. Terlebih pemain kripto yang jadi korban, yang katanya korban yang lagi rame ini, adalah orang yang bahkan mohon maaf nih, sekolah aja nggak bener sekolahnya. Jadi tidak memiliki kemampuan berpikir common sense, nalar sehatnya nggak ada. Ya ini yang menjadi ajang pembantaian karena mereka butuh exit liquidity. Gitu. Ngilu dengernya serius ya? Serius. Nah ini yang terjadi sehingga ini udah kacau balau. Kita yang kasih solusi yang bukain benang satu-satu. Kelas trading bukan berarti jelek. Ya, ada orang yang sudah punya duit banyak masih mau mengajar. Kenapa? Ya karena passionnya mengajar. Kayak misalnya gue, Astroranci International adalah research company. Nggak ada urusannya Gema punya harta triliun dengan Gema tetap mau mengajar dan jual riset tuh tidak ada hubungannya. Boleh nggak? Boleh-boleh saja karena memang research company itu ada di dunia bisnis riset tuh ada. Ya kan? Tetapi sekarang kita harus tahu pada saat kita mau melakukan bisnis sebagai research company, ya lakukan dengan sesuai dengan kaidah yang benar. Soalnya apa? Nggak bisa kaya dari pendaftaran saja? Dari trading doang maksudnya? Atau enggak, kelas bukan di aktivitas tradingnya ya, tapi kelas trading ini kita ngomong kelas dulu. Bisa kaya dong dari pendaftaran doang? Iyalah. Kan sekarang gini, gue sebagai seorang trader, kalau ditanya, Gem, mana ada orang yang sukses trading, ya kan? Tapi ilmunya mau dibagi-bagiin ke tempat lain. Dunia tidak sesempit pikiran lu begitu zaman sekarang. Kalau gue dari trading saya bisa dapat misalnya 10M setahun, misalnya nih. Kalau gue bisa dapat 30M dari gue menjual keilmuan gua, kenapa enggak? Iya. Kan at the end is all about money. Dan saya tidak malu menyatakan bahwa gua lebih senang jadi analis. Gua lebih senang jual produk karena gua bisa dapat 20M daripada gua capek-capek trading karena trading tuh nggak enak. Trading itu sakit banget. Ya, misalnya trading gua dapat 10M plus 20M dari bisnis turunan. Kata kuncinya bisnis turunan trading. Gua malu nggak? Ngapain gua malu? Gue dapat 30M setahun, gue tidak merugikan orang. Ya kan? Kecuali kalau lu kotor bisnisnya, ya mungkin lu akan mulai deg-degan. Ini maksud kotor apa dulu nih? Nah, sekarang baru kita lihat nih, apa yang dimaksud dengan kotor. Berat. Ya kan? Satu siapin kopi, yang kedua siapin hati ya, karena nih nggak tahu nih siapa yang sakit nanti nih ya. Tajam ya Anda ya. Ya, kita akan cari contoh yang di luar negeri lah. Ya, anak bangsa jangan saling berperang. Gitu. Di luar negeri contohnya yang kotor, broker bisa jadi kotor, mentor bisa jadi kotor, ya kan? Caranya gimana? Membernya disuruh beli saham A. Ini dia mungkin nggak ada hubungan sama emiten, tapi pure dia adalah bahkan dia yang bikin sahamnya sendiri, atau mungkin kalau koin dia yang bikin koinnya sendiri misalnya. Oh iya. Langsung terang-terangan, nih sahamnya bagus, koinnya bagus, beli lo. Beli, ayo semua beli. Dan dipamerkanlah kekayaan dia. Dan ini terjadi di Dubai ada penjahatnya, di Amerika juga ada penjahatnya. Wow. Pamerin, gue punya private jet, gue punya mobil yang mahal gitu kan, gue punya rumah mansion di Hollywood. Beli sampai atas, mereka timbuk, mereka yang jual. Aduh, ini kejahatan. Meskipun di atas tetap di call bahwa ayo masuk, lagi di pucuk nih. Disuruh masuk. 3M dah. Ya 3M masuk, 10M. Mati.
Mereka yang jual, kan mereka jual, Bang. Dan ini sebenarnya ada di teori, di buku. Di teorinya Wyckoff, di teorinya Dow Theory ada. Public participation phase, excessive di mana orang-orang bodoh yang nggak ngerti literasi, mereka lah yang beli. Masalahnya lu punya hati nggak? Kan yang selalu saya bawakan karma. Lu nggak takut karma 7 turunan? Lu punya duit banyak, anak lu 5 kanker semua. Itu bisa terjadi, jangan main-main. Duitnya nggak berkah soalnya ya. Bagi saya, lu bisa menang lawan pengadilan di dunia, tapi Tuhan mencatat, agama lu apapun, Tuhan akan catat karmanya. Itu yang bikin gua nggak berani. Jadi itu jahatnya. Kenapa? Satu, mentor-mentor. Ini ada mentor, ada yang jual sinyal itu kan. Yang mentor yang menurut gue yang lebih berat. Karena mentor, orang waktu datang ke kamu, semua murid itu bodoh. Jadi nggak ada murid yang pintar. Yeah. Kalau pintar dia nggak cari lu. Iya, iya, oke. Dan di dalam pendidikan gue waktu jadi instruktur terbang, itu dikasih tahu, nggak ada murid bodoh, yang ada instruktur yang bodoh. Karena kalau muridnya bodoh berarti instruktur yang bodoh. Dia tidak berhasil mengajar. Yeah. Itu harus kita ambil dulu. Nah, waktu orang-orang bodoh ini sudah kerja keras, menggadaikan sawahnya, datang ke kalian untuk belajar. Yeah. Orang-orang bule ini ceritanya, ya kan? Masuk. Dia sudah mempercayakan hidupnya, jiwanya kepada kamu untuk mendapatkan pelajaran. Ternyata kau sesatkan. Aduh. Tidak hanya sesat secara intelektual, tetapi kau eksploitasi uangnya dengan cara kau jualin nih saham atau kripto atau apapun yang dimasukin ke mulutnya dia. Aduh. Jadi jangan berpikir dapat uang 200 miliar itu gede, bro. 200 miliar itu besar sekali, ya. Yeah. Tetapi 200 miliar itu nothing dibandingkan dengan 7 turunan kau dikenal sebagai orang jahat. Coba bayangin. Dalam ini. Nothing. Oke. Makanya kalau dibilang apakah kelas itu bisa dituntut pidana kalau misalnya membernya rugi? Ya, tidak bisa kalau kamu mengajarkan kelasnya misalnya, oke, Gema mengajarkan tentang bagaimana cara menganalisis gold, kripto, saham. Selama kelas gua fokus kepada ilmu teknikalnya, ilmu fundamentalnya, fokus aja di situ. Meskipun ada yang masuk 10 miliar terus dia rungkat. Ya kan kita nggak suruh orang beli. Di kelas itu kita nggak even ngomong saham ini bagus. Ayo kita bicara secara detail teknisnya. Misal nih gambar nih. Ya, oke. Kita mengadakan kelas nih. Ini contoh, ini kita simulasi, yuk bayar gua 35 juta private. Oke, ya, sejam nih. Ya, private. Oke. Oke, Bro Dery, ini adalah chart Bitcoin. Oke. Anda lihat di sini saya tarik garis hitam. Oke? Ya. Garis ini adalah rising wedge pattern-nya, namanya ya. Ini ada pola namanya rising wedge hitam ini. Rising wedge ini menurut Thomas Bulkowski di dalam buku Encyclopedia Chart Pattern, ini memiliki probability 60-67% arahnya akan turun. Sehingga ini bisa menjadi referensi, Bro Dery, kalau misalnya menganalisis market, mau tahu market naik atau turun, kita bisa menggunakan chart pattern ini dengan probability theoretical targetnya itu kurang lebih di, misalnya Bitcoin itu di 80.000 nih. Kalau ini terjadi pecah nanti, bisa di 80.000. Menurut chart daripada statistiknya si Bulkowski, berapa bobotnya? 67% probability-nya. Di mana ada kesempatan gagal sebesar 33%. Oke. Nah, ketika Bro Dery mau mengambil keputusan untuk short selling Bitcoin, Anda harus meng-accountable kemungkinan gagal 33%, sehingga Anda harus mempersiapkan berapa resiko yang Bro Dery siap. Dan bisa juga sebaliknya, naik. Nah, sebaliknya ketika pattern ini gagal, apa yang Bro Dery harus dilakukan? Strategi saya adalah ketika pattern ini terinvalidasi atau gagal, langsung balik badan jadi buy. Susah dilawan kalau gini dibilang ini adalah pidana atau segala macamnya. Kalau kelas saya selama 1 jam bahas 5 pattern. Saya pernah ikut tuh. Dan full tentang teknis. Iya. Nggak ada pidananya, bro. Iya. Gue ikut Astronaci yang kemarin tuh. Yang buat member ya? Iya, buat member. Itu teman-teman, kalau gue sih manfaatnya luar biasa dalam situ ya. Thank you, bro. Nah, sama-sama. Begini cara kita mengajar. Begini cara kita membuka kelas. Fokus kepada tekniknya. Oke. Itu kapasitas Anda sebagai mentor. Tetapi, ini cara saya yang mentor bangsat nih. Nah, sekarang. Ini nih. Biar ada perbandingan nih, komparasi nih kita nih. Komparasi ya. Oke. Sekarang saya sebagai bandar Bitcoin ceritanya. Kita anggap Bitcoin lah. Anggap ini koin sampah, tapi ya gue lagi mau goreng nih barang. Oke. Dan Anda sebagai exit liquidity saya. Waduh, udah diincer nih. Ini Bitcoin ya, bukan manta ya? Ya, boleh manta apapun lah. Ini you name it lah. Mau manta, mau Bitcoin, terserah. Bitcoin dulu ya, deh. Bitcoin aja. Biar kita coba global nih ya. Gue bandar gedenya Bitcoin. Oke. Bro,
Ini kita kelas hari ini. Ini Oke. lo lihat ya. Gue punya indikator ini sakti banget nih. Ini garis ini sering kali berhasil. Dan ini kalau berhasil lu bisa langsung kaya nih. Cakep dong. Keren ini bro. Oke. Jadi caranya bro, ini pattern ini. Gimana tuh? Ya lu kan lihat kan, ini patternnya ke atas nih. Kalau menurut buku sih dia akan turun. Ya kan? Oke. Dia harusnya turun. Tapi kalau lu lihat global kondisi perang-perangan ini, menurut lu tuh kira-kira lebih baik harganya akan naik atau enggak nih? Kalau Bisa dengan jadi kemarin ini kan sempat naik tuh. Nah, sempat naik kan? Pas CPI datanya atau mungkin Amerika Venezuela Bener. gitu. Iya. Jadi kalau lu mau kaya, bro, Aha. kita nggak bisa terlalu ngikutin teori-teori yang garis-garis ini katanya turun. Oke. Lu langsung aja kalau lihat kayak gitu candle-nya hijau. Candle hijau artinya apa? Naik. Lu beli aja langsung. Oh. All in, bro. All in Karena nih. kesempatan nggak bisa datang 2 kali. Oh iya. Lu tahu kan, lu hidup susah kan dulu kan? Miskin. Lu jangan jadi goblok, lu harus beli dong supaya lu kaya. Rubah hidup lu. Udah lu beli sekarang, bro. Lu udah akunnya nggak? Ini gua ada nih affiliate link. Lu mau nggak? Oh iya boleh. Langsung ya. Boleh, Nah ini gua jamin nih, bro. Ya, lu kalau hold posisinya dengan teori ini kalau dia nggak jadi turun, memang teorinya turun nih. Oke. Tapi dengan adanya konflik-konflik ini kalau dia naik, ya lu bisa untung 3-4 kali lipat. Jamin nih. Jamin. Ini namanya Bitcoin. Bitcoin kan raksasa. Siapa sih yang nggak trading Bitcoin? Oke. Hanya orang goblok aja nggak trading Bitcoin, bro. Coba sekarang saya tanya bedanya di mana? Gema yang pertama sama gema yang kedua? Beda lah. Gila yang kedua gua kerangsang ini. Kerangsang kan? Itulah kenapa gema nggak kaya-kaya. Ini lucu lagi. Ini lucu. Tapi kayaknya lu kan juga pasti kaya. Iya, cuma kan tidak sekaya mereka yang jadi bandit, bro. Mereka melakukan pump and dump itu kerja gua 10 tahun, mereka kerjain sekali proyek. Wah gile. Tapi hey, aparat kita kan tidak bodoh. Nah, mereka aparat-aparat akan dengerin video ini dan dijadikan sebagai referensi, gue jamin. Kok bisa nyampe sana? Ya karena ini kan edukasi buat mereka secara langsung. Iya. Wah gile. Berarti yang Beda kan? Feel-nya beda kan? Beda. Beda Ini gue feel-nya. open aja ya, maksudnya buat oknum-oknum yang bandit kayak tadi yang kedua, siapapun itu lah, mau di luar negeri apa segala macamnya. Ini gue tadi di kepala kita role play ya, kita simulasi ya. Simulasi. Gue coba kosongkan pikiran tadi kan. Kena tuh berarti ya. Makanya Itu mereka seorang Derry. Bagaimana itu adalah anak-anak SMA, Wah, anak masuk. kuliah yang nggak ngerti apa-apa. Terus kemudian lihat Bang Derry punya private jet. Wah, gila Hidupnya sih. di mansion. Kebius nggak? Iyalah. Gema bisa jadi dua-duanya. Gue bisa jadi setan, gue bisa jadi baik. Tapi gue tidak memilih untuk jadi setan. Hidup pilihan. Oh, iya. Karena Anda praktisi 20-an tahun ya, jadi Gue tahu punya, cara main. gue pegang sumpah terhadap keilmuan gue. Itu aja bedanya. Jadi terserah. Banyak orang-orang nggak mau kerja sama gue karena dia tahu Gema nggak bisa diatur. Gue terlalu idealis. Ya, I live with it and I'm happy. Aku mau tidur tenang. Gue nggak pingin disumpahin satu kampung. Ibaratnya begitu. Itulah kenapa pemerintah percaya sama beliau. Nah, terima kasih Iya kan? kan, izin. Iya tapi serius teman-teman. Jadi kan dari sini kalau ditanya apakah kelas itu bisa dipidanakan kalau kalau muridnya lost, apakah bisa dipidanakan? Kalau gua cara ngajar pakai yang nomor 1, gimana mau pidanakan? Iya. Ya kan? Kan udah gua kasih tahu resikonya di mana. Oke. Itu nanti ada pelajaran money managementnya. Itu penting. Berarti Hotman Paris ada benernya juga dong. Ada benernya. Begitu statementnya kemarin teman-teman ya tahu bersama ya. Ini bicara secara objektif aja ya. Kan mengatakan bahwa gimana ceritanya kayak lu datang ke sekolah, lu datang ke pengajar, terus begitu lu gagal masa pengajarnya yang disalahin. Kalau pengajarnya seperti Gema tipe 1 tadi. Oh, di situ. Nah, kalau pengajarnya Gema tipe 2, silakan Anda undang para expert ahli hukum dari OJK, dari Bapepti. Kalau ngajarnya seperti tipe 2, pelanggaran ayat berapa aja yang saya kena? Tapi kan gue masuknya kan jempol-jempol gue, kesadaran-kesadaran gue Betul, untuk nge-buy. betul. Tetapi nge-sell. saya sudah melanggar etika profesi ataupun hukum pasar modal. Kan ada yang saya langgar di situ. Peraturan pemerintah. Oh, meskipun kita yang beli, kita yang sadar sendiri gitu buat Dengan ngebeli. dengan Mencet saya tombol. iya, dengan saya menyampaikan, memanipulasi pikiran Bro Derry, Oh, ya. masuk. sudah ada yang saya langgar dari hukum itu. Hmm. Hukum apa? Ya silakan dicari. Berarti pengajar tipe 2 yang bandit tadi itu dipastikan 60% ke atas bakal kena pidana, masuk penjara. Kalau di Amerika kena Masuk penjara. penjara. Di Amerika ya. Kalau di sini? Ya, banyak ahli hukum lah. Minta Bang Hotman aja yang nanti diundang ke sini. Oh iya. Oh, harus. Saya ngomong di Amerika aja deh gitu. Kenapa CZ berkali-kali katanya masuk penjara, ownernya Binance? Ya itu hal yang lain lagi karena di situ Oh, beda ya? syarat politik lah kalau itu. FTX?
Kalau FTX scam udah pasti. Oh, beda konteks. Beda konteks, beda. Ada nggak mirip-mirip konteks serupa dengan yang mungkin belakangan lagi viral? Ya Jordan Belfort itu contohnya salah satunya. Loh, dia masuk penjara nggak? Masuk, Jordan Belfort mah di penjara, Masuk rame ya? kan masuk. Oh, tapi sekarang udah aktif di sosial media. Iya kan dia akhirnya pindah Australia. Oh ya. Jadi dia bikin straight line persuasion system itu, marketing system itu setelah dia keluar dari penjara, dia ke Australia. Berapa lama waktu itu Jordan? Gua lupa itu nonton filmnya deh. Itu lumayan itu. Oke, misalnya coba kita duplikasikan Ya. atau adaptasikan dari yang di Amerika ke sini. Ya. Kira-kira kan Anda juga pasti sedikit banyak tahu hukum nih, Prof. Misalnya kita nggak mau nyumpain apa segala macamnya, namanya juga duplikasi ya. Kira-kira itu penjaranya berapa lama? Kalau dia terkena insider trading di Amerika itu 25 tahun. 25 tahun? Yes. Insider trading berarti dia dapat Market manipulasi, insider trading, dapat info dari dalam. info dari dalam, lalu dia mengambil keuntungan dan publik dirugikan dan itu terbukti 25 tahun dan dendanya kalau nggak salah 25 juta dolar. Gila. Ya. Itu bisa bangkrut dunia akhirat tuh. Habis tuh. Iya kan di sana kan pengadilannya kan di akhirat Nggak main-main. dituntut juga. Nggak main-main. Duit dirugikan. Sebentar, berarti kalau dapat dari insider tapi kalau nggak ada yang dirugikan? Ya kan nggak apa-apa. Sorry, maksudnya gimana? Misalnya dapat informasi nih, misalnya Ketahuan nih insider untuk kepentingan sendiri, iya, tetap kena. Hukumnya insider nggak peduli dia. Karena front run itu jadi masalah besar di luar negeri. Front run itu artinya apa? Anda beli saham duluan, lalu keluarin rekomendasi, terus mengajak orang untuk beli. oh iya, kalau ketahuan kayak begitu kan. Iya. Cuma kalau misalnya Ya semuanya kalau nggak ketahuan ya nggak ada hukum lah, bro. oh oke. Iya kan? Iya. Tapi ini misalnya konteksnya adalah ada informan yang memberikan informasi, apapun bentuknya lah, gitu kan. Cuma memang pakai jalur yang legal. Ya. Maksudnya memang contoh nih dengar desas-desus, bukannya benar-benar tertangkap tangan ya, kayak nanti akan ada naik Oke. koin ini atau saham ini gitu kan. Itu oke lah. Ya. Tapi maksudnya kayak memang dia menganalisa juga atau mungkin dia sempat rapat tapi bukan langsung sama yang bersangkutan gitu-gitu. Hukum itu kan hitam putih. Iya. Itu ada di pilihan ganda sebenarnya. Waktu kita ngambil ujian lisensi. Jadi kalau seandainya Anda berada dalam satu meeting, Anda mendengar ada kemungkinan proyek akuisisi, apakah Anda akan membeli saham? Ya atau tidak? Itu kan hitam putih. Wow. Mendengar saja dari bisikan itu, tetangga lagi ngomong di warung kopi, dia tetangga lagi ngomong nih, Anda beli atas dasar itu udah pelanggaran insider kan? Hukum itu hitam putih. Tapi itu kalau insider. Kalau misalnya datang call-nya itu kita nggak tahu dia dapat dari insider apa enggak. Oh, nggak ada urusan. Oh, nggak ada urusan. Misalnya gue WhatsApp lu nih, Prof. Ya. Contoh doang nih. Ya. Gue masuk nggak nih emiten ini kalau di saham atau kalau di koin gue masuk nggak nih di Bitcoin ini di Bitcoin yang sekarang nih. Ya. Beli apa enggak? Tiba-tiba lu bilang, "Oke, beli sekarang." Ya. Anda kan jadi korban atau jadi yang beruntung, itu aja. Nah, beruntung misalnya. Ya beruntung yang ada masalah lah. Dapat duit. Kan Anda bukan Anda di posisi user sekarang. Iya sih ya. Yang masalah kalau dirugikan ya. Kalau dirugikan. Nanti kan ada yayasan konsumen, layanan konsumen, ini YLKI, perlindungan hak konsumen. Ya, hak konsumen. Itu kan nggak jalan di Indo. Oh. Masalahnya lemah sekali. Itu hukum yang paling lemah menurut gua, perlindungan konsumen. Di Indonesia itu nggak ada perlindungan konsumen sama sekali. Padahal penting ya. Oh, sangat penting. Kalau di Amerika, you beli di Amazon, barang udah lu pakai, lu masih bisa pulangin 30 hari. Karena itu bagian dari perlindungan konsumen. Wah, bayangin. gile. Nggak main-main kalau di US. Ya, kalau di sini mungkin barang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Iya, barang nggak kembali walaupun barangnya cacat, lu ribut. Apalagi yang tidak ada produknya yang menurut Bang Hotman tadi kan. Bang Hotman kan bilang penipuan itu jika ada barangnya. Ini kan tidak ada barangnya. Iya. Nah, itu kan harusnya yang maju hukum perlindungan konsumen. Contoh pesawat, lu kena delay 7 jam, habis itu nggak dikasih makan, nggak ada info, nggak ada apa, rame timbuk-timbukan di bandara. Itu kan perlindungan konsumen yang harus turun. Tapi faktanya iya dipisahin aja sama satpam udah. iya. Ya udah. Kemenhub juga tidak memberikan gerakan yang signifikan. Paling ya hukum airline-nya ada denda apalah. Tapi kan secara konsumen kita dirugikan. Meeting kita batal. Ya. Arrangement hotel kita batal. Kita nggak bisa sue balik mereka. Nah itu yang gue bilang di Indonesia nggak ada. Oh oke. Nah misalnya tadi kena call sama si kelas trading misalnya. Oke ini masuk di sini bagus apa segala macamnya. Oke lah. Terus konsumennya atau muridnya ceritanya mah tanda kutip dewasa. Ya udahlah namanya juga bisnis, ya udahlah namanya juga kayak begini kan bisa jadi mungkin gagal untung pilihannya begitu. Ini kita ngomong yang audiensnya adalah yang dewasa. Oke. Masuklah 3 miliar. Rungkat. Nah, mungkin saat itu dia tahu ya elah
rugi lagi gue nih. Ya. Nah, oke ya. Nah, itu dia nggak nuntut. Itu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa kan, nggak ada perkara jadinya. Nggak ada perkara. Karena betul. ini delik aduan jadinya. Oke, sekarang tajamin lagi. Terus tiba-tiba besoknya atau beda 2 hari dia dapat informasi dari seorang informan bahwa ternyata dia kolaborasi nih sama si koin tersebut. Ya. Nah, ini kita punya hak nih ya. Kalau nggak nuntut, sudah. Kalau nuntut kita bisa jadi menang. Ya, berarti kan Anda yang menuduh kan? Iya. Ya, yuk buktiin. Oke. Kan gitu. Buktiin. Kalau berhasil buktiin, menang. Ya bisa menang. Kalau nggak berhasil? Ya kalau nggak berhasil ya kasusnya gitu. Makanya itulah fungsinya lawyer kan. Bisa jadi mungkin pencemaran nama baik. Ya bisa jadi pencemaran nama baik kalau Anda mentransmisikan secara publik. Terang-terangan bahwa Derry ini nyuruh gue gini. Dia itu punya hubungan dengan developer, dengan saham emiten misalnya. Oh, oke. Nah, tapi kan sekarang kalau seandainya keberatannya menjadi class action, nah ini beda cerita kan. Class action itu apa? Class action itu yang nuntut rame-rame nih, bukan satu orang. Loh, masa bisa hukum berubah? Iya kan, bukan masalah berubah, yang dirugikan publik sekarang masalahnya. Ada batasan nggak limitnya? Batasan secara ini mungkin kerugiannya, misalnya apakah 10 juta udah dikategorikan bahwa bukan, ini adalah jumlah orang yang dirugikan. Oh, jumlah orang? Lebih dari 2 orang misalnya ya. Sama-sama di dalam merasa gue dirugikan. Misalnya saya beli makanan, anak satu kelas ini keracunan semua. Misalnya kelasnya 7 orang. Kan itu lebih kuat menjadi class action, mereka bersekutu untuk melaporkan dibandingkan cuma 1 orang. Kan ini kan bukan tuduhan individual, ini menjadi keberatan publik. Nah, selama ini yang menjadi masalah di Indonesia kan keberatan publik jadi pidana kan. Terlepas dari orang itu salah atau tidak, kita mengacu kepada kasus binary option. Waktu itu, waktu saya dimintain keterangan segala macam, saya sampaikan bahwa hukumnya di Indonesia belum ada binary option. Dan tidak berlaku surut. Ngomong ke siapa? Ke aparat? Ke aparat. Oh. Gitu. Okay. Gimana ceritanya Anda mau menjerat seseorang dengan pasal judi? Tapi tidak ada di KUHP mengatakan bahwa binary option itu adalah judi. Underlying-nya mana? Ya. Dan saya akhirnya pakai Australia. Itu pun Australia menghimbau, memberikan peringatan bahwa itu sama identik dengan judi. Itu ada disebutkan binary option equal dengan judi. Tetapi bukan undang-undang, hanya himbauan. Loh, kalau memang nggak ada undang-undangnya kenapa? Keberatan publik kan, sekali lagi gue bilang kalau di Indonesia. People power. Makanya kenapa harus ada yang jadi korban untuk kejeblos dalam penjara? Nah, nanti mereka akan cari apakah itu menyebarkan berita hoax, menyesatkan melalui transmisi elektronik misalnya. Oke. Nah, itu yang jadi masalah. Cuma dasar hukumnya bahwa binary option adalah judi, kalau mau dimasukkan ke KUHP misalnya 303 atau judi online, judi online misalnya, nggak bisa karena tidak ada platformnya di mana ceritanya bahwa binary adalah judi. Terus sekarang misalnya ditetapkan binary ada judi, tapi kejadiannya bulan lalu, kan nggak berlaku surut pasalnya. Kecuali memang ini berlaku surut semuanya ya. Semua orang di penjara lah berarti kan. Oh iya betul. Nah ini, kalau misalnya seperti itu kasusnya, betul. Bisa semuanya orang di penjara nih. Berarti ada satu peluang. Bisa jadi mungkin orang tersebut, ini apapun kasusnya ya. Saya nggak lagi menyudutkan kemana. Bisa juga akhirnya batal masuk penjara. Ya dalam konteks apa nih? Iya karena mungkin undang-undangnya nggak ada. Yes, kalau pelapor memaafkan. Ini kalau nih. Kan pelaku itu kan mengajarkan trading binary. Iya. Menjadi affiliator binary. Iya. Iya kan? Juga mempertontonkan ketika dia trading dengan binary. Iya. Ada pelanggaran hukum nggak di sini? Kan bisa, hukum tuh bisa sikat dari mana saja. Iya. Makanya pastikan lu jangan pernah blunder. Once kamu blunder sekali, kalau kamu tidak bersih, habis lu. Contoh blundernya? Contoh, dari 3 hal ini, yang mana yang lu bohong? Oh, trading nggak pakai duit real. Pakai duitnya duit demo, tapi ngakunya real. Ngakunya dari duit ini gue bisa beli Lamborghini, beli McLaren, beli Ferrari. Tapi ini fake. Ini saja sudah masuk hoax kan? Penyebaran informasi sesat. Iya. Kena lu kena di sini. Apalagi gue ikutan kerangsang. Nah, all in. Ya. Ada nggak kegiatan yang membuat Anda diuntungkan? Ada kan? Iya. Walaupun itu misalnya cuma YouTube AdSense saja, Anda dapat income atas kebohongan ini. Itu pidana. Ngeri. Iya kan? Iya. Sesimpel itu. Nah, masalahnya kalau di Amerika, saya lagi ngomong di Amerika ya bro ya. Iya. Ini di Amerika nih. Tenang teman-teman ya, santai nih di Amerika ya. Ini di Amerika karena kita ada bisnis di Amerika gitu. Jadi gua harus ikutin law, ya kan? Nah, kalau misalnya di sebuah negara yang mana interpretasi hukumnya itu setiap prosecutor ataupun setiap polisi itu beda-beda. Nah, ini yang repot. Repotnya di mana?
Ya sekarang yuk anggap ini pelanggaran. Iya. Penyidik 1 bilang ini bukan pelanggaran. Penyidik 3 karena ada konflik of interest bilang bukan pelanggaran karena itu teman saya misalnya. Wah, repot. Makanya saya bilang saya mengacu kepada hukum Amerika aja, hukum yang ya di Indonesia juga ada hukum yang sama, cuma I don't know tentang Indonesia ya senior-senior kita pasti lebih tahu lah gitu kan. Tapi kan diskusi kita ini kita batasi terhadap mekanisme yang sebenarnya itu bagaimana kan gitu. Dan berarti apakah korelasinya misalnya terkait balik lagi ke pencet tombol tadi ya? Ya. Kesadaran, membeli apa segala macamnya gitu. Nah, terus misalnya apa counter yang tepat narasinya dari pelaku? Kita ngomong pelaku nih ya. Buat bilang bahwa lah ini kan sebenarnya kita kan juga nggak memaksakan elu. Nah, itu bisa menjadi landasan nggak? Oke, ini menarik. Jadi ini adalah gray area. Dan itu benar-benar kalau mau dilakukan gelar perkara yang dalam itu baru akan kebongkar. Iya kan nggak dituntut, nggak diancam. Tapi kalau terbukti bahwa terjadi persuasif terus-menerus secara sistematik, itu bisa kena harusnya menurut logika saya. Tapi kan dia nggak maksa, dia nggak ngancem. Iya, yakin nggak ngancem. Nah, ada nggak? Makanya saya bilang apa narasi-narasinya kan ada. Ngancem ini kan jelas terang-terangan kelihatan. Nyaranin kan belum tentu. Even dia nyaranin. Gini. Saran gue masuk deh. Tapi kan gak ada ancaman. Contoh ya. Kecuali ada MOU lah apalah. Contoh gini. Saya membuka sebuah kelas. Mencuci otak bahwa kalau kamu membunuh orang-orang yang tidak seiman, itu kamu akan masuk surga. Aduh. Misalnya. Sesat dong. Sesat ya? Sesat lah. Saya kasih terus itu tiap hari. Akhirnya yuk ngebom orang. Iya, sesat itu. Saya bisa ditangkap nggak? Iya bisa dong. Kenapa? Kan saya nggak nyuruh, bukan saya ngebom. Iya nih. Doktrinisasi. Apa ya? Bingung gue. Sama kan? Bisa. Iya juga ya. Saya membuat Anda berpikir untuk melakukan tindak kejahatan yang merugikan orang lain dan jumlahnya masif. Dan saya mendapat keuntungan atas itu. Nah, mungkin ini bisa dibuat sebagai topik diskusi di video ini. Coba komen deh. Iya para lawyer silakan ngomong nih sekarang. Saya nggak mau ngomong. Nanti kalau saya ngomong pasti ada lawyer yang pro kontra nyerang saya gitu. Berarti perilaku bisa diukur juga. Contohnya misalnya tiba-tiba H+1 setelah dihajar doktrin, H+2 terus anggaplah misalnya 3 bulan. Akhirnya memberanikan diri untuk beli kelas Amerika itu misalnya. Untuk bunuh orang misalnya kan, misalnya. Untuk bunuh orang, untuk mungkin bangkang atau ngelawan siapa misalnya, nggak peduli sama si A, si B, akhirnya perilaku jadi berubah. Nah, menurut gua ada hukum tentang hoax dan informasi menyesatkan. Itu bisa dijerat. Di sini ada kan? Ya ada, harusnya. Bisa pakai lewat itu berarti? Bisa. Contoh, misalnya lu ya kalau misalnya nggak beli kripto ini, lu tuh goblok. Lu bakal miskin lu, misalnya. Tapi kan tergantung kitanya kenapa enggaknya kan? Nah, dari sini kan kita breakdown. Panggil saksi ahli bahasa. Apakah betul jika tidak membeli ini akan miskin? Definisi miskin itu apa? Definisi goblok itu apa? Terus bagaimana dari saksi ahli psikologi? Apakah seseorang itu akan terpengaruh mentalnya untuk melakukan tindakan ketika dia diteror dengan kata-kata ini? Jika iya, pelakunya siapa? Apa keuntungan dia melakukan ini? Oh, keuntungannya motifnya uang. Ditelusuri. Saksi ahli ini penting. Dan kemudian dari sini kita bisa lihat apakah aparat hukum ini nanti jaksa itu benar-benar akan objektif melihatnya. Panjang, bro. Tapi bukan juga akhirnya temuan tindak pidana pencucian uang kan? Nah, masalahnya kalau tidak salah, Pak Presiden itu mengatakan semua tindak pidana ditempelin TPPU. Hah? Kalau tidak salah, coba di Google deh. Mungkin saya salah. Gimana cara keyword itu? Prabowo mengatur undang-undang TPPU apa sih financial market? Apa sih? Bingung gue juga nge-search-nya. TPPU untuk tindak pidana. Coba aja, ada nggak? Narkoba juga ya? Oh, narkoba udah pasti. Oke, korupsi. Jadi nggak melulu tentang uang ya sebetulnya ya? Presiden. Coba. Oke. Prabowo tetapkan Nah, coba nanti mesti dicari kayaknya nih. Yang jelas yang saya dengar adalah tindakan pidana itu mesti akan dilihat lah dari sisi TPPU. Apalagi urusannya ini tentang dunia keuangan lah ya.
Itu ini sekali ya, rentan sekali. Karena kita pelajarin yang sudah-sudah aja lah dari kejadian yang sebelumnya. Itu kan dari kasusnya Binary itu kan mereka ditetapkan TPPU kena di situ. Oke. Legal juga mendukung nggak? Kayak belum ada izinnya misalnya. Administratif maksud gue. Administratif yes, tapi kan administratif denda administratif. Iya. Kan Anda mengajar tanpa izin, itu kan sama dengan mengemudi tanpa lisensi. Kan bukan pidana kecuali tanpa lisensi membunuh orang, nyetir, nabrak, nggak punya SIM. Wah, itu pidana kan berat. Tapi kalau misalnya nggak nabrak, ketilang, kan sanksi administratif. Nggak langsung tiba-tiba pidana masuk penjara kan? Iya, makanya kita kadang kan kena tilang ya, ada denda sekian. Administratif. Jadi di podcast kali ini kita tuh nge-breakdown nih sekarang. Kita bukain nih benangnya. Jangan dicampur aduk semuanya gitu loh. Jadi ya kuncinya adalah Anda waktu buka kelas itu seperti Gema 1 atau Gema 2. Nah, kalau seperti Gema 2, lalu Anda mengatakan saya kasih disclaimer, yang mencet kan tangan-tangan Anda itu. Larinya adalah apakah ada intimidasi secara tidak langsung, ataukah ada motivasi yang menyesatkan, kan larinya ke sana. Mens rea-nya ketemu nggak? Meskipun dia pun juga untung. Kan dengar-dengar kan giliran untung lu nggak ngomong, pas rugi ngomong-ngomong. Itu semuanya seperti itu. Dunianya yang kayak begini-gini kan memang gitu. Kalau untung nggak ngomong. Ya kan, kalau rugi teriak-teriak, itu sudah natur bisnisnya. You take it or leave it. Nah, masalahnya kan sudah tahu hewannya demikian. Kandang binatangnya seperti ini nih. Jenis-jenis hewannya seperti ini. Kenapa lu menempatkan diri lu di posisi yang siap ditembak mati? Kenapa nggak kamu membuat aturan main yang jelas, pendidikan resiko yang jelas? Kan sudah tahu memang perilaku seperti itu. Ya, di mana-mana. Kalau untung diam-diam, kalau rugi koar-koar, di mana-mana di sektor apapun. Di industri apapun. Industri apapun. Dunia umroh. Kalau umrohnya happy, dia nggak mau kasih testimoni, ya kan? Begitu bis telat jemput 1 jam, rame Google reviewnya jadi 1 semua coba. Di mana-mana. Tapi kan Anda sebagai pemilik bisnis sudah tahu kan musuhnya kayak begitu. Ya perlengkapi dong, firewall-nya yang bener dong. Anda delivery bisnis yang bener dong. Wow. Jangan jadikan itu alasan. Tadi di Amerika 25 tahun. Kalau misalnya pun di Indonesia apakah sama? 10 tahun kalau TPPU kan. TPPU 10 tahun. 10 tahun. Itu beneran di dalam? Waduh. Enggak, nanya. Ya, maksudnya di dalam apa nih? Di dalam, bukan dalam penjara, bener dong? Pasti masuk dong? Iya, pasti masuk. Iyalah. Waduh, hati-hati. Karena kan itu memang pidana TPPU-nya kan. Jadi yang terjadi di Indonesia, konflik-konflik setiap 3 tahunan ini menurut gua udah siklus. Dan ini nanti akan ada lagi 3 tahun lagi, akan ada lagi 3 tahun Karena lagi. ikut tren halving itu? History repeat itself, dan itu berganti-ganti. Karena apapun industrinya? Apapun industrinya. Kok gitu? Karena semua mentalitas bangsa Indonesia merasa bahwa gua bisa kaya cepat tanpa kerja. Waduh. Kalau ada solusi cepat. Kan itu yang terjadi. Ini dimanfaatkan. Jadi narasi yang sekarang berkembang tentang buka kelas itu bisa dipidana atau tidak, cukup jelas kita bahas. Terus kedua, ya kan? Gue dapat banget edukasi, thank you bro. Feel-nya dapat ya? Dapat banget. Feel-nya dapat. Mudah-mudahan kalian waktu lihat role play tadi bisa ngerasain gitu ya. Iya. Terus yang kedua, apakah kalau orang udah untung banyak, udah cuan, dia masih mau ngasih edukasi? Mau? Karena dunia market tuh beda, Bapak Ibu semuanya, adik-adik, kakak semua. Kalau kamu itu punya tambang emas, otomatis lu nggak boleh orang tahu dong ada tambang emas di sini. Kalau di dunia market itu berbeda, konsep dagangnya berbeda. Semakin banyak orang yang masuk di market, liquidity makin banyak, makin baik, makin sehat marketnya. Makanya kenapa orang-orang tetap mengajak, ayo kita trading supaya apa? Crowd behaviornya makin banyak, makin sempurna. Wah, ini literasi harus nyampe nih, karena udah kaya ngapain buka kelas? Nah, berarti semua pembuka kelas tersangkanya disinyalin penipu. Nah, ini penting sekali kan, ini yang di orang udah berpikir gitu. Ya, sekali lagi saya katakan, dunia pasar modal ini bukan judi, dan dunia pasar modal itu supply and demand. Semakin banyak pesertanya, semakin sempurna pasarnya, semakin sehat pasarnya, dan tidak bisa dikontrol oleh sebagian pihak. Semakin banyak orang yang belajar tentang trading dengan literasi yang benar, tanda kunci literasi yang benar, bukan literasi abal-abal yang tujuannya untuk matiin lu, makin baik karena partisipan marketnya makin banyak, pasarnya makin sempurna.
Jadi ini bukan masalah gua ngerti cara make money lalu lebih baik aku sembunyikan, Bang Dery nggak boleh tahu. Yang bodoh saya, karena kalau Bang Dery tahu, kita sama-sama di market. Pertanyaannya, ada 1 juta market partisipan, pasti kebelah opininya. Tidak mungkin akan bilang Bitcoin naik semua, ya kan? Itulah market. Market yang sehat adalah ketika market partisipannya memiliki perbedaan pendapat. Ini gue dapet ilmu bagus banget nih, baru tahu nih gue nih. Ketika market itu 70% dan 30% terjadi perbedaan pendapat, tinggal kita lihat biasnya perbedaannya naik atau turun. Kalau 70% bilang akan naik, demand-nya akan bikin marketnya naik. Kalau 70% bilang market turun, Bitcoin-nya akan turun. Tapi kalau 50% bilangnya marketnya naik, 50% bilang marketnya turun, market tidak kemana-mana. Waduh. Yang jadi masalah kalau 100% bilang marketnya turun atau naik, marketnya nggak gerak. Nah, siapa menjadi counterpartinya? Bandar? Nggak ada dong. Oh, nggak ada juga. Sekarang kalau market semuanya setuju Bitcoin akan naik 100%, dia marketnya siapa yang jual? Lah iya. Betul, nggak ada perdagangan di situ. Nggak ada perdagangan. Ekonomi nggak muter ya. Nah, makanya saya bilang semakin banyak orangnya, market participant makin banyak, makin bagus. Ini bukan dunia yang ayo kita sembunyikan informasi, tidak seperti itu. Beda konsep. Cakep nih. Jadi benar-benar makanya Indonesia mungkin sedihnya adalah menurut pemahaman gue yang mungkin sedikit ini, Prof. Kan ada yang bilang bahwa Amerika itu untuk literasi, aktivitas dan seterusnya itu kan 70% untuk melek tentang investasi. Nggak tahu ntar Anda konfirmasi ya. Indonesia baru 1%. Bener gak sih? Bener, makanya ini tugas kita berdua nih kasih solusi. Siap. Karena masyarakat sekarang nih bingung mau lihat channelnya siapa. Karena semua tuduh-tuduhan mendiskreditkan para terlapor. Gua nggak pernah fokus ke individualnya. Itulah kenapa kasih solusi hadir nggak tajam-tajam ngapain urusan ke aib kita sana. Fokus kepada fenomenanya sehingga kalian semua bisa teredukasi dan nantinya bisa milih. Karena 1% minim literasi ini tanggung jawab semua orang untuk meningkatkan literasi agar mereka itu bisa berpikir secara kritis dan tidak skeptis. Yang berbahaya kritis nggak bisa, jadinya skeptis. Semuanya judi, semuanya penipu, semuanya ya kan hancur juga. Hancur juga industrinya ya. Hancur juga. Nah, kalau ada yang ngomong gini gimana, Prof? Ya justru ini kan kita saatnya kembali kepada tulang punggungnya di negara kita, UMKM. Nah, tapi suatu sisi ada juga muncul narasi bahwa lah kalau semuanya akhirnya kepalanya ditundukkan kepada sekuritas yang ada di handphone anak bangsa, ya terus gimana caranya bakso hidup, somai hidup, kang mie ayam hidup? Karena bukan lari ke sana sehingga tujuan ekonomi tumbuh, tapi malah lari ke saham-saham konglo apa segala macamnya. Nah itu jadi pisau bermata dua antara kita sementara tugasnya kasih solusi, Prof Gema ini kita pengen naikin literasi biar ya 5%. Oh bersyukur, ayo kita glorifikasi jadi 10%, ngejar Amerika S&P 500 bla 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 gitu kan yang ada di Amerika. Jadi minimal 50%. Tapi katanya ntar Kang Bakso jadi mati. Jadi ini brilliant banget. Pertanyaan ini bagus sekali. Wah, thank you. Ya, dan ini yang akan sebenarnya gua bahas sama Robert nanti di podcast di Astronaci. Marilah kita bicara gini. Ketika ada orang berkata bahwa kalau kamu miskin, kamu bodoh. Oke, itu satu. Terus Bill Gates sebenarnya juga bilang, kalau kamu lahir miskin, itu bukan salahmu. Kalau kamu mati miskin, itu salahmu. Wow. Itu Bill Gates. Pertanyaannya bagaimana kita menyikapi ini dan bijak? Menurut saya, ada 3 hal. Yang pertama, miskin sama kaya itu sangat relatif dan subjektif. Manusia itu ketika dia naik level, dia baru akan merasakan bahwa level yang kemarin gak enak. Contoh, hari ini gue ajak lu makan steak. Di steak yang harganya mungkin 150.000. Besok gue ajak lu makan A5 Wagyu. Waktu lu makan 150.000, lu bilang, enak nih steak nih ya. Besok ketika gue ajak makan A5, gue bawa ke sini, lu muntah makan ini. Itu manusia. Artinya, setiap orang pasti akan ngerasa diri gue ini udah kaya hari ini. Ketika besok saya lebih kaya lagi, baru dia sadar, oh ternyata kemarin gue gak kaya-kaya banget. Jadi tidak ada sebenarnya orang itu yang boleh dijudge bahwa miskin itu bodoh, karena tidak ada yang miskin. Semua orang, even yang hidup, maaf kata nih, hidupnya sekarang mungkin rezekinya sebagai pemulung sampah. Tapi dia bisa kok punya anak 3, hidup ya happy-happy, bisa ketawa. Dia tidak merasa dirinya miskin. Pokoknya anak gue bisa makan. Ya kan? Jadi miskinnya di mana? Dan dia tidak bodoh. Tapi kalau kamu compare bahwa si pemulung ini kamu compare dengan presiden direktur BUMN, yang lu nggak bisa compare begitu. Tetapi mari kita realistis tentang diri kita sendiri. Tidak ada miskin yang bodoh.
Ini poin pertama nih. Poin kedua, financial market itu hanya salah satu cara menuju kebebasan finansial, menuju ke kehidupan yang lebih layak. Hanya salah satu cara, bukan satu-satunya. Oke? Karena ini adalah tidak ada salahnya Anda seumur hidup tidak pernah kenal saham tuh nggak ada salahnya. Seumur hidup Anda menjadi pedagang di Mangga 2, Anda jadi pedagang di Glodok, bisa sukses kok punya Rolls Royce tanpa Anda kenal yang namanya saham. Kenapa? Tidak harus. Pertama kali ketika saya tanya, ada orang datang, Pak Gemma saya mau belajar dong tentang trading. Saya tanya sama dia, kenapa lu mau trading? Lu tahu nggak dengan trading lu bisa kehilangan rumah? Gua hantam dulu bro, begitu. Cakep nih. Gua hantam dulu. Lu tahu nggak trading itu bisa merenggut kebahagiaan keluarga lu ketika market itu nggak enak, kamu bisa marah-marah sama istrimu segala macam. Ya kan? Nah kalau dia merasa bahwa hidup gua nggak sejahtera dengan cara hidup begini, don't ever touch financial market. Masih banyak kerjaan yang lain. Yang ketiga, financial market investing dan trading bukan untuk semua orang. Ada karakter-karakter hidup manusia yang tidak bisa. Saya punya teman baik dari SD, sekarang dia dokter. Dokter medical doctor di Sampit, Kalimantan. Ya namanya Dr. Ong Chong Chung. Dr. Ong namanya. Terkenal tuh kalau di Sampit. Gampang ingat namanya ya. Dr. Ong ya. Dia dekat sama saya seperti saudara. Dari kecil tumbuh bersama. Tapi sampai detik ini dia tidak bisa. Dia pernah coba investasi saham, tapi dia akhirnya tidak mau. Karena dia bilang jiwa gue nggak di situ. Tapi terbukti sekarang income dia 1 bulan bisa 200 juta. Wow. Kaya nggak? Hidupnya sih di Kalimantan. Kalau dibandingin sama Gemma, gue ngomong sama dia. Ya, bedanya orang nggak lihat lu hidup di Kalimantan, di kampung gitu ibaratnya. Gue udah berhasil kemana-mana, orang lihat Gemma lebih kaya dari dia. Nggak juga. Definisi kayanya dia berbeda. Gem, ya lu sih kaya, tapi lu stres kan? Tidur bisa jam 2, jam 3 ngeliatin market. Gue mah tenang, habis praktek jam 8 gue bisa tidur, menikmati hidup. Wah, seru nih. Iya. 1 bulan gak lepas 200 juta dia. Asik lah, 200 juta. Hidup di Sampit, Kalimantan Tengah. Waduh, sisa banyak tuh nah, dia. Tiap 3 bulan sekali, kalau nggak ke Turki, ke Amerika, kemana keliling. So, dia tidak perlu harus bersentuhan dengan financial market, dia bisa kaya kok. Malah banyak orang yang memang tidak ditakdirkan di financial market, coba-coba dari dokter, masuk ke financial market, akhirnya hancur bisnis dokternya. Banyak kan? Artinya, hidup itu sudah punya jalurnya dan sudah punya patternnya sendiri-sendiri. Lu nggak bisa bilang bahwa kalau kamu miskin itu bodoh. Lu nggak bisa bilang kalau kamu tidak masuk di financial market lu bodoh. No, that's not the way I look. Termasuk kalau lu nggak masuk Bitcoin sekarang, lu bakal miskin. Iya, termasuk itu. Emang kenapa kalau nggak masuk sekarang? Kalau gue baru sadar 5 tahun lagi kenapa? Emang Bitcoin nggak bisa sampai 1 juta? Katakan gue masuknya waktu di $700.000. Ketinggalan. Ya itu kan ketinggalan karena lu lihat sekarang. Tapi kan dari 700 ke 1 juta gue juga dapat bagian. Oh iya. Yang membuat orang hancur di financial market karena dia selalu berpikir ketinggalan. Catat baik-baik kata-kata gue. Selama Anda berpikir bahwa market itu seperti air di gunung, 24 jam mengalir terus, bahwa saya bisa masuk kapanpun saya mau, ya, maka tidak ada yang namanya orang itu hancur di market. Wow, mantap. Profesor yang satu ini makanya saya hampir tiap hari WhatsAppan. Sorry ya Prof ya kalau diganggu ya. Gue tiap hari karena saya mengkosongkan. 1 bukan dunia gue kan, 2 memang saya holder Bitcoin gitu kan. Nah, jadi, sebagai penutup nih gue kasih tahu pertanyaan selalu sama, apakah Bitcoin itu akan balik lagi all time high? Iya dong, itu tuh. Jawabannya yes. Akan balik lagi all time high 126.000 lebih, $165, 195. Hah? Iya, bisa ke situ. Panjang. Tapi nanti tahun depan kan? Iyalah, maksudnya kan gini. Gue akan memberikan harapan yang objektif dulu. Walaupun saya bilang sekarang harganya ada support di bawah nih. Iya. Katakan di 79.000, 74.000 misalnya. Bisa tuh ya? Misalnya ya. Terus kalau udah nyampe ke sana so what? Dia tetap nantinya juga akan naik. Yang penting lu jangan pakai margin belinya. Jadikan Bitcoin itu sebagai aset. Lu beli, tahu caranya di mana beli. At the end kalau tanya sama saya per detik ini, nanti kalau berubah ya mari kita update. Per detik ini saya masih percaya bahwa akan ada all time high di Bitcoin. Faktor teknikalnya ada, faktor fundamentalnya juga banyak lah. Udah terakhir nih, coba teknikalnya gimana caranya bacanya? Ya, kalau kita bicara, kalau mau belajar mungkin kalau di sini habis waktunya kali ya. Ini saya mengajak teman-teman semua bahwa ini serius ya. Maksudnya gini, betul, jangan ngelihat dari privilege-nya. Ini gua atas nama pribadi nih, Dery kasih solusi nih. Jangan melihat bahwa kayak
Lu mah bisa nanya-nanya langsung. Sebentar teman-teman, ini saya coba terangkan sedikit ya. Dengan gue melihat bahwa gue bisa nanya kapanpun ke Prof Gema lewat WA, kemana arah Bitcoin, gue masuknya beli di titik berapa, di harga berapa. Itu gue hal yang bisa dibilang berbeda dengan sisi yang lainnya bahwa kalau gue belajar di dalam. Jadi maksudnya jangan lihat dari situnya. Kalau gue saranin, mendingan lu masuk deh, karena gue pun sendiri udah belajar tahu di Astronaci apa segala macamnya, ada webinar apa segala macamnya, itu dalam itu benar-benar melek banget. Bahkan isu-isu ekonomi makro juga lu bahas juga ya. Karena makro penting. Iya kan? Nah itu dia makanya Trump dan lain sebagainya itu kan mungkin sekarang ada istilah Trump effect. Nah saran saya kalau memang dibahas di sini semua itu akan panjang sekali teman-teman semua. Dan gua rasa juga kayaknya kalau boleh gua tebak itu hanya sekian persennya aja. Yeah. Mendingan lu gila-gilaan seru-seruan yang ada di dalam di webinarnya. Astronaci ini 149.000 gue bilang, lu kapan kayanya nih? 149.000 itu kan sebenarnya bukan untuk make money. Ini kan sebagai social responsibility kita. Karena yang mau kita ceritain sekarang ini adalah tentang kripto. Gimana caranya supaya lu nggak rungkat lagi? Nggak nyampe 150.000 lu bagi-bagiin ke mereka semua itu untuk masuk dalam untuk kemarin aja tuh udah gue masuk last night and last minute itu 600 orang. Itu masih stay itu gimana ceritanya sih? Ya karena mereka bener-bener 600 yang gue liat, gue baca langsung. Ya 600-an. Gue sempat biasanya 2000-an itu lagi dikit kan. Oh itu udah di ujung malam gue masuknya. Oh iya maksudnya stay sampai malam kan. Ya, sampai malam. Ya kan waktu itu kan pas jadi lucu deh. Itu yang balas siapa sih? Yang mana? Lah kan pas gue masuk kan lu lagi ngajar. Kan gue nanya tuh. Ini ketika ada kepanikan saya pribadi kan emang kadang di balik sisi lain lu nggak ngeliat kan gue kok gini ya market ya, kok gini market ya, gue japri hampir tiap hari gue japri beliau lah intinya. Set tiba-tiba udah lu masuk aja dah, tangan gue begini. Oh alah, gue sambil ngomong tangan gue begini. Iya ternyata oh iya bener Astronaci lagi ada webinar webinar kan. Gue masuk tuh ke dalam. Oh iya itu udah hampir tengah malam banget ini. Malam. Jadi memang kalau di Astro begitu market gejolak, yang saya lakukan pertama adalah brief membernya. Karena masyarakat Indonesia itu kalau dikasih brief, mereka bisa tenang. Yang penting mereka tenang. Ngapain? Bungkam aja. Nggak boleh lah. Jangan dong. Member-member kan tinggal dibungkam. Nah, kamu tahu apa kan kamu banyak dapat manfaat. Suruh diem aja atau di blok. Ada 3 hal konsep tentang pemegang saham. Pemegang saham itu yang pertama adalah kita. Yang kedua adalah klien. Yang ketiga adalah karyawan. Jadi hargailah mereka seperti mereka itu pemegang sahammu. Gitu. Itu prinsip culture-nya Astronaci. Jadi ada yang nanya ya bukan di blog atau dibungkam, diedukasi lah, dikasih tahu. Cuma ya memang ada penanya yang memang rusuh dikirim orang untuk bikin ribut ya kita gas gitu. Tapi kalau ada mereka sengaja join bikin porak-poranda. Tapi kalau pada umumnya mereka tanya ya memang itu hak mereka kan. Ya kita harus karena tanpa mereka kita nggak bisa hidup, prinsipnya gitu. Karena gue hidupnya kan dari service kan. Dan tadi kan gue sempat nguping juga tuh, kita kan lagi briefing di belakang kamera tadi kan di ruang meeting gue depan ini. Ini gue nggak tahu ini nanti bakal akan ada tayangan atau mungkin di cut karena memang ini jangan-jangan mungkin confidential. Tapi kalau memang ini tayang berarti ternyata udah di ridoi sama Prof Gema. Tadi gue sempat nguping guys, yang lu bilang ke Robert ya tadi ya. Betul udah bilang ke member ini TP sekarang. Taking profit. Terus gue dengerin aja ini Bitcoin apa gold? Ternyata gold ya. Gold. Itu di E-Club Super App. Wow, jadi gue ngeliatin apa ya keagresifan dan keriuhan ya, gue ngeliatnya keriuhan ya, tapi riuhan belum tentu negatif ya. Tapi kan riuh, tapi kok ngomongin cuan ini. Ya, jadi ini buat member nih. Tadi waktu kita TP tadi 150 pip itu kita lagi meeting. Jadi Robert langsung ngomong, Pak harganya naik. Nah itu kita break meetingnya langsung TP bet karena kita lagi proses recovery. Itu benefit atau keuntungan member Astronaci? Itu member E-Club. Jadi dikabarin juga ketika lagi mau take profit. Dong. Loh, ada juga ngadu-ngadu ke gue karena mungkin ini adalah satu resiko orang punya media ya. Adin curhat apa segala macamnya, pas nge-call dia masuk. Tapi begitu profitnya kapan gue nggak tahu nih, diem baik. Makanya kan gue bilang pengajarnya ya, jangan blunder. Karena kalau kamu sudah melakukan itu dan ketika orang itu attack balik, lu udah kena problem. Gitu loh. Gue jadi saksi guys. Astronaci nih. Jadi kalau gue bilang 149.000 ambil. Soalnya gila lu 149.000. Kita kumpul-kumpul lah buat ibaratnya beli kopi lah di Starbucks atau di mana. Detailnya ada di bawah, teman-teman tinggal langsung daftar aja buruan. Gua nggak tahu ini akan ada limitasi atau enggak. Bisa jadi mungkin kan kadang tiba-tiba tutup suka-suka beliau juga gitu ya. Tinggal klik aja daftar di bawah 149.000. Karena dapat bocoran-bocoran tadi kapan harus ambil profit, kapan masuk itu. Gua akan cerita tentang bagaimana mekanisme pasar kripto yang kayak Bitcoin itu sebenarnya terjadi.
bagaimana cara analisisnya, ya kan? Terus supaya kalian nggak rungkat itu gimana menghindari jebakan-jebakannya, itu yang paling penting. Iya. Terus stop loss tuh harus gimana sih? Nah, kalau kita harus keluar rugi itu harus gimana? Rugi harus di take misalnya. Tapi apakah sampai harus turun 80% baru lu take? Kan enggak. Ada cara mainnya bagaimana. Nah, yuk kita belajar sama-sama gitu. Dan gue jadi saksi langsung, guys. Tadi pas lagi tengah-tengah meeting tuh, bentar ya. Oh, distraksi nih. Udah gue bilang, "Ya udah, take your time" gitu. Takutnya ada gimana kan. Gue nguping aja ya. Member is number one. Iya, benar-benar. Gue saksinya, guys. Makanya member, custom member kan Robert lu gituin kan. Yeah. Custom member. Ini begini. Oh, beda ya sama yang di sono ya. Ya yang di Amerika lah. Amerika. Lebih ke Honduras. Kata orang. Siap. Ya, detailnya nanti ada di bawah. Mungkin nanti siap-siap gue juga masuk ke dalam bareng sama gue, kayaknya 142.000 kita angkut lah, gas kita masuk dalam. Kapan lagi? Donasi ceritanya. Detailnya ada di bawah, atau mungkin kalau lewat tayangan ini adalah Instagram ya, berarti cek aja caption atau mungkin komen ya di situ gimana cara mendaftarnya. Ada mau tambahin, Prof? Ya, pesan saya adalah dunia financial market itu tidak jelek, tetapi seringkali dikotori oleh bandit-bandit, dan di semua dunia pasti ada bandit-bandit. Prinsipnya tidak perlu menghukum, menghajar suppliernya, tapi kita edukasi demand-nya. Jadi orang-orang ini diedukasi supaya mereka tidak salah pilih. Dan buat semuanya saya perlu kasih tahu, pada saat Anda masuk di financial market, pikirkan risikonya dulu. Ini adalah dunia yang membuat saya punya banyak pesawat ibaratnya. Dunia yang membuat saya punya aset. Dunia buat saya bisa sampai diundang kasih solusi. Artinya ini adalah dunia yang bisa jadi. Ini bukan dunia halu, tetapi harus dilakukan dengan benar. Harus dilakukan dengan norma dan etika. Khususnya buat teman-teman adik-adikku influencer, kalian mungkin followernya jauh lebih hebat, lebih kaya, lebih punya triliun daripada saya, tapi yang kamu belum punya adalah pengalaman makan asam garam, dihujat orang, dan bagaimana kita menghandle krisis ketika global crisis datang, bagaimana kita membuat call yang benar. Itu yang perlu perjalanan, dan itu privilege gua mulai lebih awal. Jadi nggak ada yang benar, guys. Yang satu harus kita tahu, tidak ada 100% yang benar di market. Market lah yang selalu benar. Dan tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa dirinya itu, wah gue punya sukses 100 triliunan, kamu harus ikut saya. Karena saya pun sering salah. Pertanyaannya bukan masalah salah dan benar. Pertanyaan kalau lu udah salah, cara recovery lu gimana? Dan seberapa uang yang lu bisa dapatkan ketika market tidak nyaman. Dan bagaimana kamu bisa mengeducate murid-muridmu itu untuk bisa berhadapan dengan market seperti ini. Itu yang paling penting. Wah, cakep. Pantesan ada artis besar WhatsAppan nama saya untuk nego pesawat yang Anda mau jual. Aduh, mau saya buka deh WhatsApp-nya. Ya, siap. Dinego loh ya. Iya kan. Nih kalau mau segini deh gitu. Gue bilang, ini berdua nih mereka nih. Deal-dealannya gile nih. Gilanya apa coba? Satu, dahsyat juga nih. Omongannya adalah jual beli pesawat kan. Dia mau beli pesawat lo. Terus yang kedua, ini kalau gue nggak kebagian asem juga nih gue. Thank you bro. Oke, thank you so much coach ya. Kita kasih solusi.